Tanya sama dirimu, kamu kira-kira kalau mati sekarang tempatmu di mana? Kalau sekarang kamu dicabut Israel, tempatmu di mana? Kalau kamu ngomongin orang, tempatmu di mana? Siapapun orangnya. Al-ghibatu asyaddu min 3 zina. Menggunjing orang dosanya lebih besar daripada 30 kali berbuat zina. Masya Allah. Ngeri, ngerinya luar biasa. Nuduh orang zina lebih ngeri lagi. Nuduh orang zina lebih ngeri lagi. Ada Habib Novel gandengan sama cewek misalnya. Cewek saya ganti masuk ke kamar hotel. Ada yang syuting. Habib Novel bawa cewek ke kamar hotel, bukan istrinya. Terus ada komentar, Habibnya nakal, zina. Itu dosanya lebih besar daripada orang yang berzina. Kamu gak boleh nuduh orang berzina sebelum engkau melihat dengan bola matamu sendiri perbuatan itu. Kalau lagi belum, ya dosa-dosa. Jangan dibilang dosa-dosa. Tapi belum, cium-cium belum. Tapi kalau dapat itu, tuh kamu lihat itu, nah baru kamu lihat sih zina, dan itu kamu keterlaluan luar biasa. Nanti kamu gila betul. Ya keterlaluan luar biasa. Artinya apa? Islam mengajarkan kita untuk gak cari tahu urusan orang lain. Alaikum anfusakum. Hendaknya kalian urus diri kalian sendiri, gak usah urus orang lain. Wa ma alaika illal balagh. Tugasmu hanya nyampein yang baik begini, yang buruk begini, yang baik begini, yang buruk begini. Itu Nabi Muhammad SAW. Simpel ya. Gak selesai ya? Apa yang selesai? Urusan alfin itu selesai. Jangan dibahas-bahas lagi. Ya, jangan dibahas-bahas lagi. Iya, nyebelin, memang nyebelin. Enggak baca gitu. Saya paling suka kalau ada orang jaga nyebelin, udah kamu apik, saya nyebelin, selesai. Gak usah bela-bela diri saya, enggak saya, udah. Emang aku nyebelin, kenapa? Selesai. Kita dengan Allah, kita mau bermanis-manis muka sehebat apapun Allah tahu. Kita mau gaya sesoleh apapun Allah tahu. Kita dibilang bejat oleh siapapun Allah tahu hakikatnya. Betul, kita harus menampilkan yang baik, tapi kita nggak akan bisa lepas dari lisan-lisan yang nggak baik. Nggak bisa. Makanya cukup nyantai saja. Nyantai saja. Nasihat terbuka. Biar yang lain belajar. Nah, yang kedua, kalau kamu anggap Syekh Arifin Ilham itu guru, kamu harus mencintai semua keluarganya, semua tanpa kecuali. Kamu suka, kamu nggak suka, wajib kamu cintai. Itu baru namanya kamu akan diakui murid. Kalau murid masih milih-milih keluarga guru, maka murid yang seperti ini tertolak di hadapan guru. Bisa. Bahas Syekh Asy'ari rahimahullah, guru besar kita, ya Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, muridnya para ulama dan gurunya para ulama. Maka saya nggak ngurusin kalau ada orang yang mau miring-miring tentang orang besar itu, ya nggak usah diurusin. Kenapa? Ini orang besar. Ini orang besar, orang mulia. Saya akan tunjukkan contoh kemuliaan Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari rahimahullah itu pernah berguru di Mekah bertahun-tahun, 6 atau 7-8 tahun kurang lebih, mungkin lebih. Beliau mengatakan, saya sama di Mekah berguru kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kakaknya Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid Sebelum, Muftil Haramain, Mufti Mekah dan Madinah. Ini Mbah Hasyim bilang, saya berguru kepada Habib Husain bertahun-tahun di rumah dan di masjid, di rumah dan di Masjidil Haram. Ada taklim di rumah, ada taklim di Masjidil Haram. Semoga suatu saat kembali seperti itu. Amin. Mbah Hasyim balik ke Indonesia di Jombang. Dulu belum ada, ya ada mobil, tapi nggak semua orang punya mobil. Nggak ada WhatsApp, nggak ada telepon, nggak ada handphone, nggak ada telegram. Yang dulu seperti itu. Mbah Hasyim Asy'ari naik dokar, tahu dokar? Kereta kuda. Dokar yang sederhana. Dari Jombang ke Solo, jauh. Naik mobil saja butuh waktu, waktu.
cari Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, ayahnya Habib Anis. Siapa Habib Alwi? Habib Alwi ini adalah keponakannya Habib Husin. Pamannya Habib Alwi adalah gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Maka Mbah Hasyim ke Solo, ketika ketemu Habib Alwi ngomong begini, Habib, saya datang ke sini mau silaturahim karena paman Anda adalah guru saya. Paman Anda guru saya, hubungannya apa? Bukan anaknya guru loh, bukan anaknya guru, keponakannya guru. Jauh didatangin, itu akhlaknya ulama. Kalau cinta sama guru, seluruh keluarga guru harus dihargai dan dihormati. Jadi kalau Anda nggak begitu, datang ke sini mau zikir modal apapun, berkahnya hilang. Berkah guru ya akan hilang. Rugi. Kalau kita nggak dapat berkah guru, rugi. Ya tapi keluarganya nggak beli. Lagi. Sabar. Aman sabar. Ini Habib Nurul begini, salah udah kamu. Kalau orang lain kalau ngomong ditata terus ini, kalau saya suka-suka saya, nggak suka ya perhentikan aja, matikan speakernya, selesai. Begitu aja kok. Orang hidup kok urusin nama baik. Nama baik di sisi Allah mau diurusin. Sholatmu khusyuk nggak, itu urusin. Akhlakmu sama orang tua itu urusin. Akhlakmu sama muslim itu urusin. Itu nama baik di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau cuma nama baik di dunia yang nggak jelas itu kan ya mudah dibuat. Ya mudah dibuat. Ya, tapi kita harus berbuat yang terbaik. Keluarganya nyebelin. Saya akan jelaskan. Ini ilmu mahal, jarang dibahas. Al-mahabbah mahabbatul dzat, laisa mahabbatus sifat. Cinta itu yang hakiki, cinta karena cinta. Bukan cinta karena rupa, bukan cinta karena perangai. Kalau cinta itu karena rupa, cinta itu karena perangai, rupanya berubah, cintanya juga berubah. Oh dulu Mas Alvin kan? Ya, 80 tahun lagi masih gini. Enggak. Sekarang Amar gendut. Dia gemuk dibanding Alvin, dibanding saya juga. Tapi 1 bulan lagi bisa jadi saya yang gemuk, dia yang kurus. Amin. Kan gitu. Bisa saya yang buncit murid saya, tiba-tiba dia lebih ganteng dari saudaranya. Istrinya tambah cinta. Ya kemarin cinta, sekarang tambah cinta. Yang repot kalau orang lain jatuh cinta. Iya itu repot itu. Karena ya repot gitu kan, repot. Seperti saya kan, saya banyak dicintai orang. Ini yang ganteng masalahnya. Ya, kita ngomong apa adanya saja kan repot apa repot olah. Maaf, nggak bisa. Maaf, sorry kan begitu. Kalau lihat saya sekarang ganteng, cinta karena gantengnya saya kan laki-laki harus pede, saya ganteng. Ini nikmat ilahi, syukuri. Jangan jadi orang nggak pede. Ini saya orang ganteng, Ustaz, siapa yang mau sama saya? Ya Allah, laki-laki model begini. Perempuan aja nggak gitu. Laki-laki model begini, nggak layak jadi murid saya. Murid saya harus pede, pokoknya laki-laki ganteng. Wajahnya model apapun, kalau cantik namanya perempuan, kan gitu ya. Saya bisa, wajah saya berubah. Ada orang gantengnya luar biasa, naudzubillah min dzalik, kecelakaan, rusak wajahnya. Ini cintanya bisa rusak juga kalau cinta karena wajah. Makanya cinta karena sifat itu ditolak sama ulama. Saya jelaskan, sabar nih baru mulai. Ya, walaupun saya masih ada tugas di Bandung, cuma nggak apa-apa. Saya kan nggak pernah mau mikir. Walaupun setelah ini kalian mau ada acara apa lagi, ya terserah, saya nggak kurus gitu ya. Saya juga nggak lihat jam nih, nggak pegang handphone. Pokoknya asal mau. Lanjut. Kalau cinta karena harta, hartanya nambah, cintanya nambah, hartanya habis, cintanya habis.
ditinggal sama orang. Betul. Tapi kalau orang yang dicintai karena tidak lain, I love you because I love you. I love you because I love you. Aku cinta kamu karena aku cinta kamu. Pernah ada satu syarifah dengan seorang habib dijodohkan sama orang tua. Kemudian habib ini mengalami kecelakaan sehingga kakinya harus diamputasi. Belum menikah, kakinya harus diamputasi di Singapura diamputasi. Maka syarifah ini calon istrinya sama keluarganya diterbangkan ke Singapura untuk melihat keadaan calon suaminya karena pernikahan belum terjadi. Dia disuruh pilih mundur atau lanjut. Ini wanita cantik, syarifah, habibnya ganteng tapi diamputasi. Begitu sampai di rumah sakit, lihat kondisi calon suaminya, apa kata syarifah tadi? Saya ingin menikah sama dia bukan karena dia butuh, tapi saya ingin menikah sama dia karena orang tua saya mencintainya dan aku pun mencintainya karena cinta. Jadi dia berubah seperti apapun, aku tetap akan menikah dengannya. Ini keren bro, keren. Kalau masih ada laporin ke saya. Insya Allah. Ini namanya mahabbatul dzat, cinta karena cinta, bukan karena sifat. Kalau sifatnya itu berubah, cintanya berubah. Makanya dulu ada satu ulamanya itu di penjara, cerita sufi. Akhirnya murid-muridnya ngajak orang jemput. Begitu deket ya dengan sel dulu kan masih pasir, batu-batu. Itu batu diambil banyak. Sama ulama tadi yang mau jenguk tadi dilempari batu. Lari semua lari pergi. Kata ulama, palsu. Cintanya palsu, baru dilempar pakai batu kecil udah pada lari. Gitu ngaku cinta. Itu ngaku cinta. Tolonglah itu cintanya. Mahabbah dzat. Makanya saya Habib jangan asal ngomong, Habib dalil. Zaman sekarang ini banyak orang minta dalil. Betul. Jadi saya akan terangkan dalilnya. Boleh. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceramah di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tiba-tiba dari jauh datang satu orang, terlambat itu karena bukan orang Madinah, orang pedalaman, orang dusun. Nah, orang dusun di tanah Arab sana itu kalau ngomong nggak bisa pelan. Kenapa? Rumahnya jauh-jauh. Jadi biasa kalau ngomong teriak-teriak, kamu gimana? Aku baik. Biasa seperti itu. Seperti kalau orang yang biasa kerja di sawah. Yang kerja di sawah kalau ngomong teriak-teriak, sehingga ketika berada di perkotaan dia ngomong biasa, suaranya keras. Mungkin orang lain kaget nih, kok orang itu teriak-teriak, ngapain? Dia nggak teriak, memang suaranya seperti itu. Datang orang dusun karena berteriak pada Nabi nggak boleh, nggak boleh bersuara keras kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ini mata sah, Rasul lagi ceramah. Dia teriak-teriak, ya Rasulullah, kapan kiamat? Keren, nantang, kapan kiamat? Udah gak tahan, pengen cepat masuk surga. Kenapa? Karena dia paham betul, orang itu setelah meninggal dunia, waiting list di barzah. Di barzah itu waiting list, tunggu dulu, masuk surga, tunggu kiamat. Kalau udah ada kiamat, proses berikutnya kebangkitan. Setelah dibangkitkan, dibariskan, dibawa ke mahsyar. Di mahsyar didiamkan 1000 tahun. Setelah itu muncul syafaat Nabi SAW. Setelah itu baru disidang oleh Allah Ta'ala. Setelah itu baru jalan ke surga atau ke neraka. Maka kalau nggak kiamat-kiamat, kesian ahlul barzah. Nah ini yang datang tadi berpikir, ini kalau saya meninggal sekarang ke di barzah kelamaan repot. Jadi lebih baik cepet ya kiamatnya kapan gitu. Mata sah, kapan kiamat? Nih yang suka bahas kiamat dengerin. Nabi SAW tidak mengajarkan kita membahas waktunya kiamat. Paham ya? Jadi jangan sibuk
bahas waktunya kiamat, udah deket, kiamat ini, ciri-ciri kiamat ini, bla 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 bla, bahas ciri-ciri kiamat, waktunya kiamat, itu aja yang dibahas. Tapi yang disampaikan Nabi SAW, pesan Nabi tentang orang yang nanya kapan kiamat gak diperhatikan. Mata saat Nabi SAW gak jawab, lagi ceramah, dimin dulu, jangan satu orang merugikan orang banyak. Selesai ceramah, Nabi SAW nanya, mana saya? Siapa tadi yang nanya? Siapa yang nanya mata saat kapan kiamat? Saya Rasulullah. Nabi balik bertanya SAW, ma'adadalah, nanya-nanya kiamat punya persiapan apa? Tuh, lihat. Nabi gak mengajarkan kita bahas waktu kiamat, meskipun Nabi SAW menjelaskan ciri-ciri akan datangnya kiamat. Disebutkan ciri-ciri itu agar kita persiapannya lebih hebat. Ma'adadalah, persiapanmu apa untuk menghadapi kiamat? Orang ini jawabannya keren banget. Aku nggak punya sholat yang banyak, aku nggak punya puasa yang banyak. Kalau matan hadisnya begitu. Cuman ulama kemudian menjelaskan, maksudnya nggak punya sholat sunnah yang banyak, nggak punya puasa sunnah yang banyak. Aku hanya punya yang wajib saja. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Nggak punya yang lain. Sodako enggak. Senyum yang kurang. Pikir-pikir kayak tadi nggak ada. Subhanallah, nggak sempat udah. Ini orang kalau semangat nggak punya ya Rasulullah. Saya punya cuma sholat puasa. Gak punya sunnah gak punya, tapi saya punya satu hal. Apa itu? Uhibbullaha wa rasulah. Aku cinta Allah dan aku cinta kamu, Nabi Muhammad SAW. I love you. Terus jawaban Nabi apa? Apa Nabi berkata? Ya gak bisa gitu, cinta, tapi amalmu mana? Gak bisa gitu, cinta, kalau cinta aku ya sholat sunnah yang banyak, zikir yang banyak. Gak bisa begitu kamu, puasa sunnah yang banyak kalau cintaku. Apa begitu jawaban Nabi SAW? Enggak. Ada orang bilang cinta Allah, cinta Rasulnya. Nabi menjawab, Anta ma'aman ahbabta, you with me. Anta ma'aman ahbabta, kamu bersama yang engkau cintai. Kamu sama aku, sholatmu kurang, puasamu kurang, jangan khawatir. Kamu punya aku Nabi Muhammad SAW. Cinta loh ya, cinta benar. Sekarang banyak orang sholat sunnah, banyak orang puasa sunnah, banyak orang zikir sunnah, tapi hatinya tidak cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Saya balik. Jadi mana yang lebih hebat? Satu orang ini cuma yang wajib-wajib saja, tapi hatinya cinta Rasulullah SAW. Yang satu ini amalannya luar biasa, tapi hatinya nggak punya rasa cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Mesti ada yang ngomong, kok bisa sih? Sholat sunnah banyak, puasa sunnah banyak, Pak Habib bilang nggak punya rasa cinta. Pernah jatuh kan? Saya susah menjelaskan cinta sama anak-anak kecil ini. Kalau sama Alvin cocok, ini kan pecinta ya. Iya, kalau duduk sama Haji Ilham cocok bahas cinta, ahli. Tahu? Nah, sama anak-anak kecil ini. Maaf pemirsa, di depan sana anak kecil. Bukan antum, bukan pemirsa yang sama. Pemirsa Masya Allah, ahli cinta. Ini loh yang di sini. Apalagi ibu-ibu ini nggak paham cinta. Banyak ibu-ibu sekarang yang paham itu bagaimana di top up. Kalau saldonya naik, cintanya naik. Saldonya turun, cintanya. Oh, benar begitu. Bohong, masjid ini masjid. Jujur, hati-hati. Gak usah berbaik-baik kata sama saya, ini di masjidnya Allah Ta'ala. Gak usah dijawab, ingat-ingat diri sendiri. Oh, itu aku banget itu. Itu aku banget, apa? Oh namanya kita di majelis mau belajar. Kalau kita masih sedang, kita perbaiki. Kalau udah bagus, kita syukuri dan kita tingkatkan. Kan begitu, nyantai aja. Boleh lanjut. Orang itu kalau udah jatuh cinta, ada rasa. Makanya nggak bisa kamu sholat sunnah kamu bilang cinta, puasa sunnah dibilang cinta Nabi. Banyak itu orang puasa sunnah hari Senin, tapi bukan karena cinta Nabi. Kenapa? Aku muslim, aku Senin puasa. Gak mengaitkan puasa Seninnya dengan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan sahabat. Sahabat nanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa puasanya hari Senin? Kok nggak Selasa, nggak Rabu,
Jumat, nggak Sabtu, nggak Ahad, ya, nggak Kamis. Kenapa selain puasa? Dengan bangga dan senang, bahagia. Nabi jawab, hari kelahiranku, ibu, hari kelahiranku. Aku senang sama hari kelahiranku, hari Senin. Jadi aku puasa senang. Ini orang sekarang puasa hari Senin nggak ada ya? Bukan nggak ada ya? Masya Allah, tadi kamu puasa Senin ngapain? Sunnah gitu. Sunnah, nggak ada rasanya. Bahkan kalau kita puasa Senin seperti puasanya sahabat, karena cinta pada Nabi Muhammad SAW. Senin, hari yang sangat membahagiakan, hari kelahiran Rasulku. Ini hari kelahiran bagi yang tidak senang. Hanya sekarang Senin lagi. I hate Monday. Iya gitu bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. Aku benci hari Senin. Sekolah lagi, ngantor lagi. Hari Senin, hari kelahiran Nabi SAW. Orang yang punya cinta kepada Nabi SAW, dengar hari Senin, bahagia hatinya. Itu cinta, ada rasa. Dengar suara sholawat, cinta. Sallu ala khairil anam al-mustafa bada'id tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmaz ziham. Dengar suara begitu, senang. Orang sholawat, Rasul disebut-sebut, kekasihku disebut-sebut, itu cinta. Ini sholat, puasa, zikir. Dengar orang sholawat, suaranya lagu. Gak punya waktu lain buat sholawat, gak punya amalan lain, kok cuma sholawat. Masya Allah. Mana bisa dibilang cinta? Ibu-ibu paham maksud saya, ibu-ibu? Oh, jadi ibu kalau cinta suaminya, lihat wajah suami senang atau gak senang? Bu, ibu kalau cinta sama suaminya, lihat wajah suami, tentram atau gak tentram? Suami-suami kalau cinta sama istri, dengar nama istrinya disebut, senang atau gak senang? Suami-suami kalau cinta istri, lihat wajah istri, ceria atau gak ceria? Walaupun istrinya ngomel. Berarti kamu belum cinta benar. Diomelin masalah. Tuh di Hadramaut ada Syekh Bajal Haban rahimahullah. Syekh Bajal Haban itu istrinya super nyebelin. Super Syekh Bajal Haban. Wah ini panjang ya. Itu nama wali Syekh Bajal Haban. Bukan Habib, Syekh. Istrinya super nyebelin, saking nyebelin istrinya itu kalau suaminya pulang ke rumah, kamarnya itu di lantai atas, gak ada lift, di lantai atas. Istrinya ngomong begini, gendong aku, dengan posisi kamu merangkak seperti kambing. Suaminya, suami nekwator. Cinta bro, cinta. Kamu baru diomelin udah lari. Terus begitu, disuruh begini sampai nawat, begitu sampai cinta. Orang cinta itu kan budak kekasihnya, betul ya? Orang kalau udah cinta ya memang begitu, diperbudak sama kekasihnya. Tapi yang namanya manusia kan ada kubur, lelah, ada fase lelah. Nah ini pecinta ini, dia cinta tapi lelah dengan perlakuan istrinya, bukan benci ya, lelah, butuh energi untuk menghadapi istrinya, maka izin sama istrinya. Ini jangan ditiru ya, jangan untuk begini-begini ya, tapi tiru cintanya. Nanti terus ibu-ibu kan gagal paham pengajian, cuma satu kisah ini dipotong bawa pulang. Dengarkan tuh kata Habib, repot nanti. Maka kalau ngaji harus tuntas. Subhanallah. Bilang sama istrinya, izin 3 hari. Saya keluar kota. Dia biasanya kan cuma kerja di pasar pulang. Saya mau cari uang keluar kota. Alasannya cari uang. Begitu alasannya cari uang, istrinya izinkan. Oke, boleh. 3 hari lebih, siap. Pergi ke atas gunung.
bukit di Hadrat. Untuk apa? Nyepi. Ada gua di situ, di gua itu biasanya orang-orang soleh kumpul di sana ibadah. Dia pengen nyepi, ya mungkin ke masjid Abikro gitu ya. Kumpulan orang-orang musik. Masuk dalam gua. Nah di gua itu ada dua orang yang abid ahli ibadah. Udah berbulan-bulan di sana. Ini saya baca sahabat pendatang baru. Pagi-pagi waktunya sarapan, yang satu angkat tangan. Tiba-tiba ada nampan isinya makanan. Wow, ini gini ceritain ke anak-anak, jangan cuma Doraemon yang diceritain. Kisah keramat wali dilupakan, Doraemon diceritakan, Thanos diagung-agungkan. Thanos itu kan ya, Thanos yang cincinnya banyak itu ya, Thanos namanya. Padahal orang barat itu kan gak suka pakai cincin ya. Yang suka pakai cincin orang Indonesia, jangan-jangan kekuatan Thanos dari Indonesia. Ilhamnya dari sini gitu. Thanos diceritakan, tapi keramat wali gak diceritakan. Allah menceritakan keramat wali di Al-Quran. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Diceritakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat Sayyidatuna Maryam alaihissalam, wanita, nggak ada wanita jadi nabi. Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu masih kanak-kanaknya, belum sudah luar biasanya, masih permulaannya. Nabi Zakaria sampai bingung, setiap kali buka pintu yang dikunci, dibuka Nabi Zakaria mau kasih makanan, di samping Sayyidatuna Maryam udah ada makanan. Sekali nggak masalah, dua kali nggak masalah, berkali-kali, ulama. Setiap kali masuk ada makanan, nanya, dari mana? Jawabannya santai, dari Allah. Dari Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Begitu dengar jawabannya Sayyidatuna Maryam alaihissalam dari Allah, Nabi Zakaria apa? Ini tempat-tempat barokah. Ini tempat-tempat barokah. Nabi. Ya, ini tempat-tempat barokah. Hunalika. Di tempat itu langsung Nabi Zakaria sholat minta sama Allah Ta'ala dan dijawab, kamu akan dapat anak. Di sini ini keramatnya Sayyidatuna Maryam sampai memberkati Nabi Zakaria yang seorang nabi, kan luar biasa. Nah ini saya buat dalil, karena ada yang nanya, tapi dengan cerita yang aneh-aneh itu tiba-tiba cuy ada makanan kayak kelas Gordon aja, enggak tahu kelas Gordon ya. Kecil saya itu ada file kelas Gordon, ada model-model begitu, Doraemon. Itu orang-orang itu yang buat Doraemon, apalagi Thanos, Superman, Spiderman. Karena di negaranya nggak ada wali keramat. Karena bingung baca literaturnya Muslim, kok Muslim banyak wali keramat. Mereka jadikan film. Sebetulnya itu dari karomah para wali lah. Muslimnya nggak mau buat keramat wali jadi film, rugi. Ya rugi. Kaget nih saya baca itu, enak bener, angkat tangan, ada makanan, satu nampak. Makan siang, yang satunya angkat tangan. Muncul dua nampak. Lebih kaget saya baca itu. Malamnya yang kedua ngomong, giliran kamu. Saya baca kapan pusing. Nah, saya kan bukan wali, bukan ahli ibadah, biasa diajar istri. Gak biasa zikir, gak biasa wirid. Nanya sama dua partnernya tadi yang punya keramat tadi, kalian doa dengan apa? Doanya apa? Enggak banyak doa. Kami tawasul dengan Syekh Bajal Hamad. Syekh Bajal Hamad itu wali besar tapi nggak tahu kalau dirinya wali. Kenapa kok dia jadi wali? Ini kaget nih. Dia sendiri nih. Syekh Bajal Hamad nih. Kenapa dia jadi wali? Sabar menghadapi istri. Kata mau jadi wali, sabar jadi ngadepin istri. Tapi saya nggak mau gitu. Saya mau syukur ngadepin istri. Kan ada dua jalan sabar sama jalan syukur. Kalau bisa syukur ngapain pilih sabar? Karena tarikoh saya tarikoh asyikiyah. Tarikoh yang enak-enak saja, yang nggak enak saya nggak mau. Boleh dilanjut? Saya baca sahabat angkat tangan. Ya Allah, aku bertawasul seperti keduanya bertawasul. Jangan permalukan aku. Tiga nampak.
Akhirnya nanya dua orang ini, kamu doanya apa? Baru sehari nyalahkan kami berdua. Jawabannya sama dengan kalian. Cuman yang tawasul dengan diri sendiri. Jadi itu dalil boleh tawasul dengan diri sendiri. Ya. Rasul juga bertawasul dengan dirinya sendiri. Langsung pulang saya baca hatan. Begitu dengar dapat semua ini berkat sabar sama istri. Nggak jadi 3 hari. Besok subuhnya udah sampai di rumah. Istrinya kaget, kok cepet banget mas. Kata suaminya, udah nggak perlu cari uang jauh. Aku berubah pikiran. Kemudian ayo aku sedar juga. Terkenal saya perjalanan, tapi akhirnya istrinya paham kalau suaminya adalah seorang waliullah. Akhirnya cinta sama suaminya luar